Halo guys, selamat datang di seri buku inspiratif. Jadi hari ini aku mau bahas satu buku yang berjudul Makanya Mikir, yang ditulis oleh Abigail Lemuria dan Kania Cita. Nah, kalau rangkuman singkatnya, kita tuh bayangin hidup ini kayak bermain kartu. Jadi kan ada beberapa pemain yang dapat privilege, dari awal kartunya sudah dapat yang bagus. Ada juga orang yang dari awal dapat kartunya itu jelek, dan itu nggak bisa diapa-apain kan. Tapi buku ini tuh kayak ngajarin kita gimana strategi untuk bermain kartunya. Jadi mulai dari gimana caranya ngambil keputusan, bahkan sampai gimana cara memahami psikologi lawan main kita. Overall, menurutku buku ini tuh bahasanya mudah dipahami banget guys. Dan kalau kalian lihat di sini ya, tuh banyak banget kan gambar-gambarnya ya. Jadi menurutku ya, ini tuh cocok banget buat kalian, terutama yang mungkin belum pernah kebiasaan baca buku ya. Nah itu kalian mungkin bisa jadikan buku ini jadi buku pertama kalian guys. Oke, jadi langsung aja kita ke poin yang pertama ya guys. Oke, sekarang misalnya ada pertanyaan, apakah program pemerintah makan bergizi gratis itu bagus? Nah, pasti kan ada kelompok yang jawab bagus, dan ada juga kelompok yang jawab nggak bagus. Nah, di antara kelompok ini, mana yang benar? Nah, kalau menurut buku ini, pertanyaan yang ada unsur bagus atau nggak bagus, itu masuk ke dalam ranah preferensi. Artinya, di dalam ranah preferensi ini, setiap orang tuh berhak punya pendapat yang berbeda. Kita bayangin, misalnya ada orang yang nggak boleh makan babi. Ada juga orang yang berpendapat boleh kok makan babi. Nah, mana yang benar? Dua-duanya itu sama-sama benar. Benar menurut preferensi mereka masing-masing. Nah, ranah preferensi itu beda jauh sama yang namanya ranah realitas. Di dalam ranah realitas, suatu statement atau pernyataan itu cuma punya dua nilai. Kalau nggak benar, ya salah. Ini nggak ada yang di tengah-tengah ya. Contohnya, kalau misalnya aku bilang, buku ini berwarna biru, itu ranah yang mana? Jawabannya ya ranah realitas. Karena nilainya itu salah. Gitu ya, cuma bisa salah atau benar gitu guys. Nah, kita itu sebaiknya pinter-pinter dalam memilah mana yang masuk ke dalam ranah preferensi dan mana yang masuk ke dalam ranah realitas. Kalau misalnya masuk dalam ranah realitas, maka kita harus cari tahu apakah realitasnya itu bernilai benar atau bernilai tidak benar. Tapi kalau misalnya masuk dalam ranah preferensi, ya artinya kita nggak perlu debat dong ya, karena kalau didebatin tuh nggak ada habisnya. Jadi yang kita perlukan tuh sebenarnya cukup empati terhadap preferensi orang lain. Apa ya yang menurut orang lain itu bagus? Apa yang menurut mereka jelek? Yang menurut mereka baik atau jahat? Karena aku tuh masih sering lihat banyak orang-orang tuh yang bertengkar nggak habis-habis cuma gara-gara beda preferensi. Dan pastinya itu bikin hidup kita jadi nggak produktif kan ya. Dulu waktu sekolah atau terutama waktu kuliah, kita kan pasti sudah tahu ya yang namanya metode ilmiah. Nah, singkatnya kita tuh harus membuat suatu dugaan atau bahasa kerennya itu hipotesis. Nah, hipotesis ini masuk ke dalam ranah realitas, di mana nilainya itu bisa benar, bisa salah. Nah, dari situ kita lakukan eksperimen. Nah, berdasarkan hasil dari eksperimen itu, kita bisa mengambil kesimpulan, apakah dugaan kita tadi itu bernilai benar atau bernilai salah. Nah, menurut buku ini, ada 4 prinsip yang harus diikuti kalau kita mau klaim sesuatu itu benar-benar ilmiah. Disingkatnya sebagai STOP, S-T-O-B ya. S-nya itu skeptisisme, T-nya itu terbuka untuk dikoreksi, O-nya itu objektivitas, dan B-nya itu berbasis bukti. Skeptisisme, artinya kita harus meragukan segala sesuatu sebelum ada buktinya. Terbuka untuk koreksi, artinya kita tuh harus selalu siap kalau ternyata dugaan kita tuh terbukti benar atau terbukti salah. Karena meskipun dugaan kita ternyata terbukti salah, itu adalah informasi yang menguntungkan kita. Karena sebelumnya kita kan nggak tahu mana yang benar nih, benar atau salah. Akhirnya setelah penelitian kita jadi tahu, oh ternyata itu salah. Jadi apapun benar ataupun salah, kita tuh harus menerima. Berikutnya objektivitas. Artinya kalau kita mau meneliti, kita tuh nggak boleh ngarah-ngarahin atau ngakal-ngakalin penelitian itu supaya hasilnya tuh sesuai yang kita inginkan. Jadi kita harus melakukan penelitian itu apa adanya. Nah yang terakhir itu B, berbasis bukti. Artinya setelah kita sudah punya bukti yang cukup, barulah kita boleh mengambil kesimpulan. Cost Benefit Analysis atau CBA. Ini sederhananya itu kita menghitung berapa sih skor keuntungan dari suatu keputusan ya, dan berapa skor kerugiannya. Terus kita cari selisihnya berapa. Dari situ kita tuh bisa membandingkan antara satu keputusan dengan keputusan yang lainnya, mana yang memberikan keuntungan yang paling besar. Nah, skor itu dipengaruhi dari 2 faktor. Yang pertama itu seberapa besar sih pengaruh dari keuntungan atau kerugiannya itu dalam hidup kita. Dan yang kedua, itu seberapa besar peluang itu akan terjadi. Misalnya nih, ada orang yang bermain judi online atau judol, tapi ini bukan untuk ditiru ya. Jadi dalam judol, kalau misalnya orang ini menang, istilahnya itu jackpot,
pasti uang yang didapat itu bakal sangat berpengaruh buat hidupnya. Jadi value-nya itu bakal tinggi. Tapi di sisi lain, peluang untuk menang itu kan tipis banget. Hampir kecil ya. Nah, akhirnya nanti peluang ini akan menurunkan skornya. Nah, detail perhitungannya itu kayaknya bakal kepanjangan kalau aku jelasin di video ini. Tapi intinya, dengan cara ini, kita tuh bisa semakin nggak ragu-ragu untuk ambil keputusan. Dibandingkan sama cuma ngandelin insting. Oh, kayaknya yang ini lebih bagus. Kayaknya aku mending mutusin ini aja. Nah, kalau ada angkanya, itu pasti lebih akurat kan, guys. Nah, di buku ini juga dijelasin tentang beberapa jenis sesat pikir, atau bahasa lainnya itu cacat logika. Ini tuh penting dalam mengambil keputusan. Karena bayangin, kita tuh sudah punya informasi yang benar misalnya, informasinya akurat. Tapi kitanya yang salah ngambil keputusan. Itu kan sayang sekali ya. Contoh yang gampang ya, kita lihat Bill Gates dan Mark Zuckerberg. Dua-duanya itu kan drop out. Tapi setelah itu mereka jadi orang sukses. Nah, setelah itu ada orang yang menarik kesimpulan. Oh, artinya kalau orang itu drop out, maka mereka bisa jadi orang sukses. Nah, itu adalah salah satu contoh sesat pikir. Ada juga contoh yang bagus banget dari buku ini. Jadi ada suatu penelitian yang membagi jadi dua kelompok. Kelompok yang sudah menikah dan kelompok yang tidak menikah. Dan ternyata dari hasil penelitian, kelompok yang sudah menikah ini, skor kebahagiaannya itu lebih tinggi. Atau lebih bahagia dibandingkan kelompok yang tidak menikah. Terus kalau ada yang ngambil kesimpulan, berarti menikah itu menyebabkan seseorang jadi lebih bahagia. Nah, itu sebenarnya cara yang salah dalam menarik kesimpulan. Karena bisa kebalikannya juga kan. Jadi kebahagiaannya itu yang bikin mereka jadi menikah. Maksudnya mungkin mereka itu dulu sudah punya positive vibes itu. Yang akhirnya bikin mereka jadi lebih gampang dapat pasangan. Nah, sebenarnya masih ada banyak jenis sesat pikir yang dibahas dalam buku ini. Tapi biar nggak terlalu lama, kita lanjut dulu ke poin berikutnya. Oke, poin yang terakhir ini adalah menentukan prioritas. Poin ini bakal cocok banget buat kalian yang sering merasa kehabisan waktu saking banyaknya aktivitas yang kalian lakukan. Jadi, buku ini tuh bahas yang namanya Pareto Principle atau nama lainnya 80-20 Rule, di mana sesuatu yang 20% itu bisa memberikan dampak 80%. Misalnya, kalau kalian ingat dulu waktu sekolah atau kuliah, lagi mau ujian tapi materinya tuh banyak banget. Nah, sebenarnya kan kalian cukup perlu fokus ke materi-materi yang most likely bakalan keluar. Dan biasanya itu cuma 20%. Nah, dengan kalian fokus menghafal yang 20% itu, bisa jadi besoknya kalian dapat nilai 80 di ujian. Ada juga contoh yang sehari-hari. Kalian coba lihat di lemari baju kalian. Biasanya, most of the time, baju yang sering kalian pakai itu ya yang itu-itu aja. Jadi, baju yang kalian 80% pakai, itu tuh sebenarnya cuma 20% dari total baju yang kalian punya. Nah, kalau dalam konteks produktivitas, itu alangkah baiknya kalau kita tuh bisa menentukan mana 20% dari aktivitas kita yang paling penting, yang kira-kira bisa paling berdampak. Dan actually, kalau kita cuma fokus ke sini aja, jadi yang 80% yang nggak penting itu kita tinggalin, fokus ke 20% ini, kita tuh sudah bisa dapat hasil sebesar 80%. Ya kalau misal kalian ingin hasil yang lebih tinggi, kalian mungkin bisa di 80% hal-hal yang kalian anggap kurang penting itu kalian delegasikan ke orang lain. Atau istilahnya kalian itu mempekerjakan orang lain untuk bantuin kalian. Nah, jadi itu tadi 5 poin penting tentang cara berpikir untuk mengambil keputusan. Tapi ternyata ada satu hal yang menurutku menarik banget dari buku ini. Jadi setelah sekian panjang bahas tentang caranya berpikir, buku ini itu ditutup dengan yang namanya kecerdasan emosional. Jadi buku ini juga jelasin gimana cara kita sebagai makhluk sosial itu berhubungan dengan orang-orang lain. Jadi judul babnya ini lucu. Buat apa pinter kalau nyebelin? Intinya dalam berhubungan dengan orang lain, kita itu harus belajar yang namanya empati. Jadi empati itu termasuk kita tuh harus memposisikan diri kita di posisi orang itu. Sehingga kita tuh bisa menebak apa sih yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Dan apa sih yang dia tuh butuhin atau apa yang dia nggak butuhin. Nah dari situ kita tuh bisa berusaha ambil keputusan yang bukan cuma menguntungkan diri kita sendiri. Tapi juga harus menguntungkan orang lain pada saat yang bersamaan. Nah itu aja review dari buku ini. Jadi buku ini masih tergolong baru ya. Kalau misalnya kalian tertarik dengan buku ini, aku taruh linknya di kolom deskripsi. Semoga video ini bisa bermanfaat dan nambah insight baru buat kalian guys. Dan supaya kalian nggak ketinggalan video-videoku yang berikutnya, kalian boleh coba subscribe dulu ya guys. Oke, sekian aja video kali ini. Seperti biasa, terus belajar untuk kehidupan yang lebih baik. Vitae Decimus.